Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian berpikir gimana sebenarnya cara komputer bekerja? Kok bisa ya mengetik sesuatu di keyboard lalu muncul di layar? Nah, untuk menjawab itu kita perlu mengenal sebuah konsep yang namanya mesin Turing. Bayangkan ada sebuah mesin ajaib, sebuah mesin tik tanpa ujung. Mesin ini punya kepala kecil-kecil yang bisa membaca, menulis, dan bergerak bolak-balik di atas pita panjang yang berisi simbol-simbol. Itu adalah gerakan sederhana dari mesin Turing. Mesin ini ditemukan oleh seorang jenius yang bernama Alan Turing pada tahun 1936. Hebatnya, konsep mesin Turing ini menjadi dasar dari semua komputer yang kita gunakan hari ini, mulai dari laptop, smartphone, sampai superkomputer. Mesin Turing terbagi menjadi beberapa bagian-bagian yang memiliki peran khusus untuk memastikan mesin Turing dapat membaca, menulis, dan mengolah informasi secara terstruktur. Komponen yang pertama, infinite tape, merupakan komponen yang menjadi representatif memori pada mesin Turing. Pita ini pada dasarnya merupakan sebuah array yang bersifat deretan. Pita ini memiliki sel-sel yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tunggal. Seperti sebutannya, infinite tape, pita ini tidak memiliki ujung kiri dan juga ujung kanan. Komponen kedua adalah head, merupakan komponen yang berinteraksi langsung dengan memori. Komponen ini bergerak ke kiri atau ke kanan di sepanjang sel memori. Komponen ketiga, finite control, atau pengendali terbatas, merupakan otak dari mesin Turing. Setelah simbol dan state dibaca oleh head, komponen ini bekerja menentukan tindakan mesin berdasarkan fungsi transisi yang diberikan. Komponen keempat, states atau set keadaan, merupakan himpunan status internal yang dapat dimiliki mesin. Kumpulan himpunan ini memberikan petunjuk kepada mesin terkait bagaimana mesin bertindak. Komponen kelima, fungsi transisi, merupakan aturan yang harus dilakukan oleh mesin ketika sedang membaca sebuah simbol dengan keadaan tertentu. Komponen ini yang akan menentukan perubahan state, simbol, ataupun arah head. Mesin Turing bekerja berdasarkan 7 elemen utama atau yang disebut 7 tupel. Yang pertama, yaitu simbol-simbol yang dapat dibaca dari input kecuali simbol kosong. Alfabet pita, yang mencakup semua simbol di alfabet, masukkan serta simbol tambahan seperti simbol kosong. Fungsi transisi adalah aturan bagaimana mesin berpindah dari satu state ke state lain berdasarkan simbol yang dibaca, simbol yang akan ditulis, dan arah gerakan kepala pita. State awal, yaitu keadaan mesin saat memulai. State penerimaan, yang menunjukkan input diterima, dan state penolakan yang menandakan input tidak diterima. Kita akan mengevaluasi string 000111B menggunakan mesin Turing. Proses dimulai dari sel paling kiri yaitu angka 0. Teman-teman dapat melihat dua representasi, automata di atas yang menunjukkan transisi antar state dan pita di bawah yang menggambarkan cara input diproses oleh head mesin. Mari ikuti langkah-langkahnya. Ketika mesin Turing berada di state Q3 dan membaca simbol blank, mesin akan melakukan transisi menuju state Q4 yang merupakan state diterima. Pada saat head mesin mencapai state Q4, hal ini menunjukkan bahwa proses telah selesai.
dan string yang diberikan dianggap valid atau diterima oleh mesin Turing sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kita akan mengevaluasi string 0101B menggunakan mesin Turing. Dimulai dari sel paling kiri yaitu angka 0. Ketika mesin Turing berada di state Q3, tetapi simbol yang tersisa tidak dapat dibaca atau tidak sesuai dengan transisi yang didefinisikan, mesin tidak dapat melanjutkan proses menuju state Q4. Karena head mesin tidak mencapai state diterima, yaitu Q4, string tersebut dianggap tidak valid atau tidak diterima oleh mesin Turing. Hal ini menunjukkan bahwa input yang diberikan tidak sesuai dengan aturan bahasa yang dikenali oleh mesin. Mungkin kalian bertanya, mesin Turing ini merupakan konsep lama, lalu apa hubungannya dengan dunia modern kita? Jawabannya, semua teknologi komputasi terlahir dari konsep ini. Dari aplikasi di ponsel kita, algoritma AI, hingga internet yang menghubungkan dunia, semuanya bekerja dengan prinsip yang sama, membaca data, memproses, lalu menghasilkan output. Mesin Turing membuktikan bahwa masalah komputasi bisa dipecahkan secara logis dengan langkah-langkah sederhana. Jadi, dia adalah kakek buyut komputer kita. Mesin Turing bukan sekedar teori. Ia adalah bukti bahwa langkah-langkah sederhana seperti membaca, menulis, dan bergerak bisa menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, jadi setiap kali kalian menggunakan komputer atau smartphone, ingatlah bahwa semuanya bermulai dari sebuah konsep sederhana, mesin Turing. Luar biasa kan? Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.